Halo, apa kabar warga bumi? Semoga semuanya sehat walafiat. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang sangat beradrenalin. Film yang dirilis tahun 2019 ini beda dengan film-film sebelumnya. Jika biasanya menceritakan seseorang yang masuk penjara untuk membalaskan dendamnya, kali ini mengisahkan seorang preman yang kabur dari penjara untuk balas dendam kepada orang-orang yang akan membuatnya menjadi pembunuh brutal. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Film dibuka dengan memperkenalkan seorang petarung MMA yang bernama Ken. Saat ini, Ken sedang mengunjungi rumah kakaknya yang bernama Todd. Diketahui, Todd ini merupakan seorang mafia sekaligus penjudi kelas kakap. Tujuan Ken menemui Todd, yaitu ingin meminjam uang dengan jumlah yang sangat besar. Karena memang, sekarang Ken sedang menganggur. Pasalnya, ia belum mendapat panggilan lagi dari pihak MMA, untuk bertarung di atas ring. Akan tetapi, sang kakak mengatakan, bahwa selama ini ia dan teman-temannya sering melakukan perjudian, untuk menyaksikan Ken kalah. Namun, walaupun Ken sudah ditawari uang yang sangat besar, ia tidak pernah menuruti keinginan Todd, agar mereka bisa memenangkan perjudiannya. Tapi di sini, Todd yang masih menganggap Ken sebagai adik kandung, ia lalu menawarkan Ken sebuah pekerjaan kotor, agar Ken bisa meminjam uang dari kakaknya itu. Pada akhirnya, Ken yang sedang kepepet, ia tak punya pilihan lain selain menerima pekerjaan dari kakaknya itu. Ken ditugaskan untuk mencopet seorang wanita, yang sedang membawa amplop hitam. Ken berhasil menggondolnya. Sontak, wanita itu pun langsung mengejar Ken. Akan tetapi, di saat wanita itu mengejarnya, ia tak diduga malah tertabrak. Ken yang menyadari hal itu, tentu ia pun merasa bersalah, dan berniat menolongnya. Namun, tanpa Ken ketahui, ternyata di sana sudah ada polisi, yang menyaksikan aksi kriminal Ken barusan. Akhirnya, Ken pun dibawa ke kantor polisi. Di sana, Ken diinterogasi, dan mengungkap dalang dari semua kejahatan ini. Ternyata uang yang dirampok dari wanita itu, merupakan uang yang dia pinjam dari Todd. Artinya, Todd memiliki skenario sendiri, untuk menjebak semua orang, yang meminjam uang kepadanya. Dengan begitu, orang-orang yang baru saja dipinjamkan uang, wajib membayar hutang uang yang telah dirampok. Sehingga, Todd mendapatkan uang double, yakni, uang yang berhasil mereka rampok, dan uang bayar hutang dari para korban. Kepala polisi yang sudah mengetahui kejahatan ini dibuat oleh Todd, ia menawari Ken, untuk bekerja sama menjebak balik si Todd. Akan tetapi, Ken menolaknya. Karena tanpa si polisi ketahui, kalau Todd adalah kakak kandung dari Ken. Dengan begitu, pihak kepolisian menganggap, bahwa Ken adalah komplotan kriminal seperti Todd. Sebelum Ken dijebloskan ke penjara, ia dibawa ke ruangan sersan, untuk diinterogasi dengan cara yang kasar. Dan di sini, akhirnya kita diperlihatkan dengan kemampuan bela diri Ken, walaupun dirinya sedang dalam keadaan diborgol. Behind your back. Namun, walaupun Ken sempat melawan, ia tetap saja tak bisa berbuat banyak dan berhasil dilumpuhkan. Akhirnya, Ken pun dimasukkan ke dalam sel penjara, yang mana penjara itu tempatnya para napi mematikan dan berbahaya. Hari pertama Ken dijebloskan, ia langsung disambut oleh para napi yang ingin menghajarinya. Walaupun Ken sudah berusaha melawan, namun ia tak sanggup meladeni banyak orang, apalagi ini hari pertamanya ia beradaptasi di penjara. Akibat babak belur dihajari para napi, Ken harus mendapatkan perawatan serius. Ia harus menerima kenyataan, bahwa setengah rahang dan giginya telah patah.
sehingga harus digantikan secara permanen oleh gigi dan rahang besi, yang membuatnya terlihat lebih sangar dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Ken yang masih mendapatkan perawatan intensif, ia dijenguk oleh ibunya. Terlihat, sang ibu sangat mengkhawatirkan kondisi anaknya di dalam penjara. Lalu, sang ibu pun memberitahu, kalau kakaknya yaitu Todd, belakangan ini sedang sibuk dengan urusannya. Sehingga, ia belum bisa menjenguk Ken ke penjara. Mendengar pernyataan ibunya itu, Ken sangat ingin mengadukan kelakuan kakaknya, yang telah mengakibatkan semua ini terjadi. Tapi, ia tak tega dengan ibunya yang sudah tua, jika mendengar sifat asli anak cikalnya itu. Ken yang merupakan petarung MMA, di dalam selnya ia selalu melatih tubuhnya, agar otot-ototnya tetap bugar. Hingga beberapa hari kemudian, Ken yang benar-benar sudah pulih dari cederanya, ketika ia keluar dari selnya, para napi lagi-lagi menyerang Ken. Kali ini Ken yang mulai beradaptasi di penjara, ia mampu melawan mereka. Namun sayangnya, Ken yang membela dirinya sendiri dari para napi, hal itu dinilai sebagai tindakan yang merugikan orang lain. Sehingga, masa hukuman Ken ditambah sebanyak 6 bulan. Tentu, Ken merasa tidak terima, dan tidak mendapat keadilan. Akibat ulah para napi yang membuat dirinya akan semakin lama di penjara, Ken mulai penasaran, ingin mencoba adrenalin dari para napi di penjara tersebut. Hari demi hari, Ken menghabiskan waktunya untuk berlatih, serta berkelahi dengan para napi yang mencoba ingin menghabisinya. Mereka tidak tahu bahwa Ken adalah seorang petarung di luar sana. Di sini, Ken pun menanyakan kenapa dirinya selalu menjadi incaran oleh para napi. Lantas, si napi yang sudah babak belur itu pun menjawab bahwa kepala Ken sudah diberi harga sebesar 20.000 pound sterling oleh seseorang yang bernama Todd. Sontak, Ken pun seketika kaget mendengarnya, dan sangat murka kepada kakak kandungnya itu. Ken yang sudah dipenuhi rasa dendam, ia juga menjadi tidak peduli akan masa hukuman penjaranya, yang sekarang sudah bertambah menjadi 6 tahun. Kini, ia benar-benar sudah terbakar hatinya, yang sangat benci dengan semua orang. Singkat cerita, 3 tahun berlalu. Akhirnya, Ken pun kembali dijenguk oleh sang ibu. Di sini, ibunya membawa kabar bahwa setelah 3 tahun menghilang tidak menjenguk Ken ke penjara, mungkin sekarang adalah kedatangannya yang terakhir kali. Karena selama ini, sang ibu sedang berjuang melawan penyakit kanker. Mendengar pernyataan ibunya itu, Ken pun merasa sangat sedih. Ia merasa tidak berguna, karena tidak bisa membantu ibunya, dan tidak bisa menemaninya di hari tua. Singkat waktu, berhari-hari selalu memikirkan ibunya, Ken pun akhirnya terpikirkan sebuah rencana, agar dirinya bisa keluar dari penjara. Ken teringat dengan perkataan Pak Kepala Polisi, yang dulu pernah menawarkannya kerjasama untuk menangkap Todd. Namun, untuk bertemu dengan Pak Kepala Polisi, bukanlah hal yang mudah, jika tidak ada sesuatu yang berkepentingan. Maka dari itu, Ken membuat kekacauan di dalam penjara. Akan tetapi, karena Ken mempunyai riwayat cedera rahang, ia harus dirawat di rumah sakit umum, untuk mendapatkan perawatan yang lebih serius. Sesuai rencananya, Ken pun akhirnya bertemu dengan Kepala Polisi. Melihat Pak Kepala Polisi menjenguknya ke rumah sakit, di sini Ken pun langsung menawarkan bantuannya, untuk membantu pihak polisi memburu kakaknya yang merupakan seorang mafia. Asalkan, berikan ia kesempatan untuk bertemu dengan ibunya, yang sedang sakit parah melawan penyakit kanker. Mendengar hal tersebut, Pak Kepala Polisi pun menyetujui kesepakatan itu. Singkat cerita, Ken pun akhirnya bisa bertemu dengan ibunya. Tapi sayangnya, yang ia temui adalah raga ibunya, yang sudah tidak bernyawa. Lantas, Ken pun sangat sedih, dan ingin menyendiri terlebih dahulu. Tapi ternyata, Ken diam-diam kabur, untuk melanjutkan rencana selanjutnya. Setelah Ken berhasil kabur, ia langsung menemui seseorang, yang memegang semua keuangan Todd. Namanya adalah Rafael. Rupanya, Rafael juga merupakan manajer Ken, sewaktu dirinya masih menjadi petarung MMA. Di sini, Ken pun menanyakan kepada Rafael, tentang bisnis kotor yang dikelola oleh kakaknya.
Akan tetapi, bukannya menjawab pertanyaan Ken, Rafael malah tiba-tiba mengambil sebuah pistol untuk menghabisi Ken. Namun untungnya, dengan sigap Ken bisa menangani mantan manajernya itu. Setelah berhasil melumpuhkan Rafael, Ken langsung mengancam akan menghabisi keluarga Rafael jika dirinya tidak memberikan informasi tentang bisnis kakaknya. Merasa sudah terpojok dan tak bisa berbuat apa-apa, Rafael pun akhirnya membeberkan semua fakta mengenai bisnis kotor yang dikelola oleh Todd. Ternyata, bisnisnya itu sudah dijalankan sampai ke luar negeri, dan sudah memakan banyak korban. Terlihat, keuntungan Todd bulan ini sangat besar, hanya dengan meminjamkan uang kepada orang-orang, lalu dirampok kembali. Melihat hal tersebut, Ken pun memerintah Rafael untuk mengembalikan semua uang itu kepada orang-orang yang sudah tertipu oleh Todd. Lalu di sini, Rafael mencoba memperingati Ken bahwa ia tidak akan bisa lari dari Todd. Karena Todd mempunyai banyak mata-mata, bahkan di kepolisian sekalipun. Mendengar hal itu, Ken seketika teringat oleh salah seorang sersan, yang di awal film memukulinya hingga babak belur. Dan akhirnya terkuak fakta, bahwa sersan tersebut adalah antek-antek komplotan Todd. Setelah mendapatkan beberapa informasi dari Rafael, Ken langsung menemui si sersan korup, untuk membantai semua antek-antek Todd, demi membalaskan semua kebenciannya. Singkat waktu, malam pun tiba. Di sini, Ken kembali mendatangi anak buah Todd untuk menghabisi semua jajarannya. Akan tetapi, salah satu anak buah Todd yang melihat kebrutalan Ken, ia memilih meninggalkan temannya dan langsung kabur terbirit-birit. Di kemudian hari, Ken mendatangi sebuah bar, yang mana bar tersebut biasa digunakan sebagai tempat nongkrong Todd dan antek-anteknya. Di sana, mereka sedang bercerita tentang mayat temannya, yang semalam dihabisi oleh Ken. Mayatnya ditemukan tadi pagi, di tempat pembuangan sampah. Salah satu temannya yang semalam kabur, ia pura-pura kaget mendengar cerita itu. Dia seolah-olah tidak berada di TKP, karena pastinya ia akan dianggap pengecut saat mereka semua mengetahui kalau yang ia lakukan hanyalah kabur terbirit-birit. Ken yang menguping pembicaraan mereka, lalu ia tiba-tiba nimbrung, dan menanyakan siapa orang yang semalam kabur terbirit-birit. Hingga tiba-tiba, inilah yang terjadi. Mereka dihampiri seorang pengelola bar, yang juga tangan kanan dari Todd. Namanya adalah Hyde. Di sini, Hyde yang belum sempat berbuat apa-apa, langsung dengan mudah dapat dipojokkan oleh Ken, yang saat itu memegang senjata shotgun. Ken meminta Hyde untuk menghubungi si ketua mafia, untuk segera datang ke bar tersebut. Agar Todd membuktikan, kalau dia bisa menyelamatkan antek-anteknya atau tidak. Karena jika tidak, kepala mereka akan ia ledakan menggunakan shotgun. Tidak hanya itu, di sini Ken lalu melemparkan tangan orang yang semalam ia habisi, untuk membuktikan bahwa ia tidak main-main menghabisi mereka semua, dengan cara sadis. Lalu di tengah ketegangan itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, yang ternyata itu adalah kedatangan Todd. Todd yang baru saja tiba, ia langsung dicecar oleh adiknya. Ken yang sangat murka, ia langsung menanyakan kepada kakaknya, apa alasan dia membayar para napi, untuk menghabisinya saat di penjara. Lalu Ken mengungkapkan, kalau ia sudah menghabiskan seluruh uang yang Todd titipkan kepada Rafael. Sehingga, kini Todd tidak memiliki uang sepeser pun di rekeningnya. Hal itu Ken lakukan, sebagai penebus dosanya di masa lalu, saat ia merampok seorang wanita yang diminta oleh Todd. Mendengar semua hal yang dijelaskan oleh adiknya, dengan murka Todd lalu menyuruh semua anak buahnya, untuk menghabisi adik kandungnya itu.
Ken yang bertubi-tubi dipukul, dihajar dan ditusuk, semua itu dapat ia terima, berkat kehidupan nerakanya, selama di penjara. Ken yang merupakan mantan petarung MMA, pada akhirnya ia berhasil membantai semua antek-antek Todd. Akan tetapi, Ken sengaja menyisakan kakaknya, untuk membicarakan semua masalah ini. Di sini, Ken sebenarnya memaafkan semua kesalahan kakaknya itu, karena dalam hubungan adik kakak, bertengkar itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi, Todd menganggap, kalau adiknya hanyalah cacing kremi, yang menghambat perjalanan bisnisnya. Hingga kemudian, inilah yang terjadi. Ternyata, shotgun itu sudah kehabisan amunisinya. Dengan begitu, Ken hanya bisa tertawa, melihat kebusukan sifat kakaknya tersebut. Karena pelurunya sudah habis, di sini Todd mengambil sebuah pisau, untuk menghabisi adiknya itu. Melihat kakaknya yang benar-benar sudah tidak punya hati, akhirnya Ken mau tidak mau, harus melawan kakak kandungnya sendiri. Pada akhirnya, Ken tidak hanya menghabiskan antek-antek Todd, ia juga terpaksa menghabisi kakaknya, yang sangat susah disadarkan. Todd yang merupakan dalang dari semua kejahatan ini, ia harus menemui ibunya di akhirat, beserta jajarannya. Kemudian, Ken memutuskan untuk pergi, sembari menyuruh wanita pegawai bar, untuk membersihkan semua mayat-mayat yang tergeletak di sana. Di tempat lain, terlihat salah seorang yang mempunyai hutang kepada Todd, ia kini sama sekali sudah tidak memiliki uang sepeser pun untuk bertahan hidup. Dengan begitu, ia pun berniat menggadaikan barang berharga terakhirnya, demi membeli sekarung beras. Akan tetapi, ia tiba-tiba dikejutkan, dengan saldo yang ia miliki, bertambah sebanyak 15.000 pounds. Sementara itu, di kantor kepolisian, mereka mendapatkan laporan, bahwa semua nama yang telah menjadi korban oleh bisnis kotor si Todd, berhasil mendapatkan uang mereka kembali, bahkan lebih. Kepala polisi yang mendengar hal itu, ia lalu tersenyum, menandakan bahwa Ken telah berhasil menuntaskan misinya yang ia berikan. Tamat.